Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Rika Nadia, Rikoi. Aku lagi, Rikoi. Hari ini mau ngobrol-ngobrol karena jalanan macet. Jadi alangkah baiknya kita membuat sesuatu, ngobrol-ngobrol hal yang lebih serius nih, Rik. Jadi nggak ada bercanda-bercanda. Tapi kalau ada bercanda nggak apa-apa. Maksudnya lebih serius biasanya ya? Iya. Biasanya kan cuma gitu. Nah ini aku terinspirasi gara-gara kemarin tuh nonton show-nya Pras Teguh. Jadi Pras Teguh itu bikin show namanya Ibu. Show itu didedikasikan buat almarhum Ibu Pras. Dan keuntungannya dijadiin masjid. Dan semoga segera terrealisasikan gitu. Amin. Semoga lancar, apalagi kita buat masjid ya. Bisa berjalan dengan lancar. Dan aku kan sebagai yatim piatu. Betul. Jadi kan aku udah tidak mempunyai orang tua gitu. Jadi melihat show-nya Pras itu menurutku adalah keren. Apa menurut lu dari show ibu, maksudnya show yang didedikasikan buat almarhum seorang ibu tuh apalah yang lu dapat dari show-nya Pras? Gua sih sebelum masuk ngeliatnya obrolan. Itu adalah reaksi Bang Pras menunjukkan kasih sayangnya kepada ibunya. Iya. Mungkin nggak bisa diungkapin sekarang, udah nggak bisa diungkapin kan. Paling melalui doa kan. Tapi dia mau nunjukin ke orang-orang kalau gue sayang banget sama ibu gue. Akhirnya dia bikin show tentang ibu. Kayak belum ada yang kepikiran kan, jarang-jarang kan. 2015 aku bikin tapi. Oh kamu maksudnya jarang kan, biasanya kan Bikin. Iya 2015 tuh aku bikin karena aku nggak pernah menunjukkan sayangku sama ibu. Iya, Itu langsung aku ya. bikinin materinya tentang ibu juga, dan semua orang yang di situ ternyata nggak boleh tahu bahwa ibuku tuh udah meninggal. Jadi tuh ada momen yang orang itu nertawain ibuku, terus aku bikin nangis karena ibuku nggak ada. Kamu nggak ngasih tahu kalau ibumu udah meninggal? Nggak ada, Terus, aku ceritain aja gitu. Pas show ternyata ada materi ternyata ibumu udah meninggal. Iya. Terus mereka kayak Sedih, anjir gitu. sedih banget. Nah kan sebelahku kan Rika dia kan seorang yatim ya, bener ya? Betul. Kalau aku udah nggak ada. Nah, nggak ada di tahun lu udah kehilangan berapa tahun tuh? Aku SMP kelas 2 kurang lebih 2019. 2009, sorry. Berarti udah Hampir berapa tuh? 13 tahun. 13 tahun. Iya, 13 tahun. 2010 sama 10 kali 20 kan ya. 10 tahun. Berarti 13 ya? Hampir ya segitulah. Segitulah pokoknya Belasan tahun. Sampai sekarang lu merasa ini nggak? Masih merasa kehilangan nggak? Atau dari lahir sampai SMP tuh berasa nggak sosok apa nyebutnya ayah, bapak? Papa masih berasa nggak? Ada rasa kangen nggak? Kangen lah. Aduh gue gak nangis segini anjing. Gak apa-apa ini. Apa ya? Aku kan wataknya keras, papaku juga keras. Jadi emang waktu masih hidup tuh emang sering berantem, tapi berantem yang kayak anak gitu kan, kayak anak bapak lah. Tapi kayak yang kalau aku ngambek aku banting pintu, terus papaku bilang ngapain sih lu banting pintu, ngerusakin pintu gitu kan. Tapi aku lebih sering berantemnya sama mamaku karena sama-sama cewek. Iya. Tapi nah papaku nih yang nengahin, Pelindung, sebagai pelindung. Ayo sini ikut papa minta maaf ke mama gitu. Atau enggak kayak dia tuh yang ngenalin gua nge-explore Indonesia lah gitu, karena ide dia kayak dia kan sering touring gitu. Diajak. Ya diajak kayak, tapi bukan yang naik pesawat kereta ya gitu kan, darat. Jadi gua ke Bali aja sama dia naik mobil, ke Bromo naik mobil. Nah, kalau bokap gua bukan dia, gua tuh kayak nggak tahu momen-momen namanya Bali, namanya Jogja gitu. Lu diajak-ajakin terus? Ajak terus kayak ke Pangandaran gitu. Pokoknya kalau emang liburan ya beneran liburan mas. Aku tuh kayak anak-anak ya, menurutku papaku ada lah, mamaku ada. Oh, maksudnya nggak terlalu susah gitu ya kalau dulu tuh. Terus kayak yang waktu SMP lagi, pas aku SMP tuh zamannya laptop hype. Aku diturutin, tiba-tiba beli laptop. Terus aku pengen HP dibeliin. Temen-temenku pada beli sepatu Converse dulu, aku minta dibeliin. Cuma lumayan cukup berada ya pada waktu itu ya, karena Converse ori lumayan, aku aja masih beli KW dulu 400-500 dulu. Iya segitu. Langsung beli, kayak mungkin ntar dulu, tapi aku ngambek yang kan namanya satu-satunya wataknya jelek lah gitu kan, ngambek yang diem gitu.
udah ayo berangkat beli gitu. Terus yang teman-temanku pada punya HP ini, aku mau ini beli gitu. Aku tuh yang diturutin banget. Hal yang lu keselin dari seorang papamu apa? Yang ngeselin, yang lu ingat? Aku yaitu aku tuh dia tuh kalau marah membentak-bentak gitu, kayak suara kenceng tinggi. Nah aku kesel di situ, bisa nggak sih ngomong pelan-pelan aja gitu. Nah itu gue Tapi main tangan nggak? Enggak. Kayak ngomong kayak, tapi nggak kasar, cuma teriak doang, teriak yang bener-bener yang wah sampai aku takut. Itu yang lu kesel dari seorang papamu? Iya, tapi selebihnya kayak hal yang satu momen yang lu kangenin adanya seorang papa apa? ya itu Satu hal yang kangen, paling inget, paling kayaknya yang tidak dimiliki papa-papa yang lain deh. Yang paling inget yang sampai sekarang itu masih membekas, dan yang itu yang lu kangenin gitu, sosoknya dia apa? ya itu aku pengen jalan-jalan lagi aja kayak berdua. Biasanya itu kalau mamaku pulang kerja ya, kan papaku punya angkot, usaha angkot gitu, jadi dia di rumah. Terus pulang kerja jemput mamaku, jadi cuma ke mall makan pulang. Itu tiap hari kayak gitu. Sesimpel itu ya? Iya sesimpel itu, kayak tiap hari makan ke Hokbeng pulang. Terus kayak aku liburan panjang, ayo mau liburan kemana? Diturutin. Tapi momennya ya di mobil, kayak seru-seruan di mobil, bukan yang di pesawat. Kan kalau pesawat bentar kan. Terus kayak papa mama aku waktu itu mau umroh. Terus aku bilang yaudah aku nggak, waktu aku SD ya aku nggak ikut, tapi beli aku HP. Soalnya aku diajak umroh. Datang udah haji umroh 2 kali. Dia kan haji kecil kan? Iya. Makanya aku kayak ngerasa anjir seumur gua waktu SD diajak umroh sama orang tua gua, anjir. Kayak wah gitu kan. Kalau sekarang mikir ya, kalau dulu kan masih nggak ngerti apa-apa. Kangen sih kayak. Terus pada waktu selalu diturutin. Pada waktu almarhum bapamu nggak ada, itu lu pas ngapain? Jadi bapakku emang sakit mas. Nih gue tuh keselnya karena bokap gua tuh udah tahu dia sakit liver. Sakit liver. Nah, sama ambeien. Nah gitu, ambeiennya udah parah gitu. Tapi dia masih suka touring naik motor, dia kan punya klub motor boge gitu kan. Naik touring kemana-mana, terus pulangnya sakit. Kan angin segala macam bla bla bla. Sempet dirawat hepatitis A kalau nggak salah, kalau aku lupa, pokoknya liver. Terus sembuh. Pas momennya adalah pas aku SMP dia kambuh lagi, dan itu udah yang parah di rumah sakit. Tapi sebelumnya adalah, jadi waktu liburan aku kelas 1 mau naik kelas 2, dia tuh maksa aku sama mama aku buat ke Bali. Terus aku ngapain sih? Berdua doang suruh ke Bali? Enggak, barengan. Liburannya ke Bali nih. Aku kan momennya karena waktu aku SMP udah ngerasa punya temen, bisa ke mall sendiri gitu kan. Enggak, gue kayak ngapain sih ke Bali, pengen liburan sama temen-temen aja, kayak ke mall nonton gitu. Jadi aku maksa banget ke Bali, akhirnya berangkat ke Bali, Lombok. Terus tapi keselnya pas perjalanan itu mamaku sama papaku cekcok terus tuh, berantem. Dalam kondisi masih sakit. Dia udah lemes tapi dia nggak ngomong. Dia sakit tapi dia nggak ngasih tahu ke mamaku kalau dia kayaknya kambuh gitu kan. Berantem sampai yang udah cerai di hotel tuh gitu mas, sampai pisah kamar. Sama mamaku bilang, kamu mau milih siapa, mama atau papa, itu mau ikut siapa? Terus papaku datang ke kamar aku meluk aku. Itu drama gitu mas. Pulang dari Bali ternyata papaku langsung drop, nggak jauh dari itu langsung drop, masuk ICU. Semingguan masih kalau nggak ada. Kita cuma mau ngasih momen doang mas, momen kayak terakhir gitu jalan-jalan. Makanya dia maksa banget ngajak ke Bali tuh, kayak udah ini momen terakhir gua sama lu nih, ayo buru gitu. Makanya dia memaksa untuk liburan bareng. Ya iya. Apa yang jadi dia pertama dirawat, dia kambuh ambeien, dia operasi, abis dioperasi drop. Langsung kan waktu itu aku tuh papa aku dirawatnya di rumah sakit saudaraku. Jadi saudaraku dokter, ada klinik segala macam. Terus akhirnya drop, dibawa ke Siloam yang rumah sakit lebih besar. Pas di Siloam langsung masuk ICU, langsung koma. Dan gue tuh sedihnya, ini kan di ambulan kan, di ambulan
ambulan kan ngebut, mama aku udah panik, ambulan gak ngebut-ngebut, klakson, aku sampein papa aku bilang gini, udah tenang aja nggak apa-apa, jangan ngebut-ngebut. Dia masih ngomong gitu. Ngomong gitu. Iya, di mobil tuh di ambulan. Aku pernah segini. Mas, Gak apa-apa. bukan. Ini kan tujuanku tuh adalah ngebikin orang-orang tuh yang keluarganya masih itu tuh menghargain orang tuanya, menurutku gitu. Karena aku juga menyadari aku tidak menunjukkan rasa kasih sayangku pada waktu almarhum itu masih ada gitu. Dan tujuanku tuh itu, vlog ngobrol itu adalah itu. Habis itu udah nyampe Siloam, masuk UGD, pasang alat segala macem, udah nggak sadar, koma. Kata-kata yang lu inget dari papamu apa? Dia nggak ngomong ke aku pas di ICU tuh, tapi ngomong ke mama aku, jagain si Rika, titip Rika. Dan itu pasti lu inget sampai sekarang. Dia kayak, aku pas dia di ICU, aku cuma ketemu sekali kan. Ya. Dia koma, bangun, cuman, udah, papa capek, papa tidur dulu ya. Terus itu udah. Terus besoknya, itu kan malam, besoknya tuh mamaku, aku sama omku dipanggil ke ruangan dokter. Dia bilang, dokternya bilang gini, Bu, ini udah nggak bisa. Kalau dipasangin alat terus, kasihan. Ya. Mendingan dibawa pulang aja. Mungkin dia pengen pulangan di rumah gitu kan. Terus yang ya, namanya keluarga kan ya. Ya, masih mau pengusaha. Iya, mungkin enggak bisa sembuh, ayo cari rumah sakit yang lain, coba aja cari rumah sakit yang lain. Sampai cekcok akhirnya Yogi cabut, bawa pulang. Udah di ngajiin. Terus mamaku bilang, "Pa, mama ikhlas, Rika, papa tenang aja. Rika mama yang jaga." Terus itu udah hilang. Jadi lu anak satu-satunya. Iya, terus habis itu gue langsung kayak anjing gitu ya. Aku tuh ngeliat dia yang gitu Mas, yang nafas terakhirnya. Iya. Kayak Itu momen-momen nggak ada tuh lu selalu bersama berarti. Ada di situ gitu. Enggak, karena kan di ICU nggak boleh masuk. Nama aku doang. Jadi pas hari itu, pas sebelum dokter manggil, aku kan pulang dulu mandi segala macem. Terus ditelepon sama saudaraku, "Pak, balik lagi ya ke rumah sakit ini. Ada yang mau papa udah sadar," bilang gitu kan. Oh iya, papa sadar. Ternyata emang dokter mau ngomong. Terus itu udah, nggak bisa udah hilang. Kayak gue anjing. Tapi namanya waktu SMP kan belum ngerti banget ya. Iya. Tapi gue yang setiap hari ngeliat nyokap gue nangis. Soalnya kayaknya nyokap gue cinta pertamanya bokap gue. Makanya dia merasa kehilangan banget. Gitu. Kayak nyokap gue nangis yang tiap hari. Terus yang gue ngerti kan biasanya pengajian tuh sampai 7 hari ya tahlilan. 7 hari, abis 7 hari tuh langsung sepi kan rumah. Iya. Dan itu kerasa banget. Gara-gara yang langsung kosong. Gue tuh tinggal cuma Tiga berarti. berempat sama bibi. Ada bibi. Terus kosong anjing. Kadang gue takut di rumah sendirian. Takut aja setan. Setan atau takut ada ini papamu? Iya, setan papa aku. Soalnya pernah ada bibi dia tuh mau resign. Katanya ngelihat bapak di dapur tinggi gede, langsung dia lari ke depan. Kondisinya aku lagi di luar sama mamaku. Terus ini, bagaimana lu menyesuaikan diri setelah kehilangan bapak di waktu itu sampai akhirnya sekarang? Ya karena kan aku masih sekolah ya, jadi ya udah kayak sekolah. Tapi kan pertama tuh di SMP aku pernah dibagiin sumbangan. Yeah. Sumbangan buat anak yatim. Yeah. Aku dapat. Kalau aku Nangis sedih lagi? gitu, aku sedih. Yeah. Anjing, Terus beneran nangis, nih gue yatim nih, serius ya. Yeah. Serius. Kayak gue, dapat nih. Dulu kayak gue yang nyumbang loh, kayak Yeah. gue patungan gitu. Terus gue telepon nyokap gue, kata nyokap gue, udah balikin aja, kasih yang lebih butuh kan. Ika ada orang yang ada gitu, kita masih bisa kok, mama masih kerja. Akhirnya gue balikin. Sedih banget sih. Kaget sih yang dapat sumbangan anak yatim tuh. Pengen lagi pasti kayaknya. Kayak nggak percaya, yang kayak show-nya Bang Pres gitu. Serius kayak gue meyakinkan diri gue. Serius. Terus gue kan motor bapak gue, motor yang
mogenya. Gue ngeliat di ruang tamu, anjing, dia biasanya dia yang touring pakai ginian. Terus biasanya gue pulang sekolah dia ada. Itu berarti lu momen itu tetap sedih tuh. Sedih mas. Lu merasa bahwa lu udah tegar tanpa papa pada berapa tahun? Pas kapan ya? Setahun kayaknya. Setahun depannya. Kayak udah. Cepet ya berarti? Hah? Cepet hitungannya? Karena abis itu banyak masalah segala itu, kayak banyak problematika segala macam. Terus yang nyokap gue nangis tiap hari, yang gue ngajak nyokap gue ke mall aja nih, nyokap gue ngajakin ke mall makan, kan gue sering makan hokbeng kan, yang setiap pulang kerja nyokap makan hokbeng aja, nyokap gue sampai nangis, ngomong nggak bisa, ayo pulang. Ya, jangan cepet, aku aja dari 2010 ibuku ya, 2019 baru ngerasa bahwa ya udah. Oh, maksudnya ya sampai kalau lebaran sih sedih banget ya, sampai bertahun-tahun. Bukan aku, tegarnya adalah pas aku kuliah sih, maksudnya nggak terlalu nangis yang sesungguhkan kayak dulu. Makanya setiap lebaran tuh aku yang kalau ke makam yang gitu, yang bangun dong lu, bangun, gue masih butuh lu nih gitu. Tiap ke makam masih nangis? Masih nangis, masih kayak serius, kayak lu tanah nih sekarang, lu tanah. Sedih. Tapi gue tuh belum nunjukin gue siapa-siapa waktu pas bokap ada. Nunjukin pencapaianmu? Iya, karena masih sekolah kan. Sampai sekarang ini nggak, masih ada kayak momen-momen lu kangen orang tua nggak? Kayak misal pas lagi ngapain kangen, terus ya harusnya lu ada gitu. Kumpul keluarga sih. Kalau gue ke Cikarang ya, biasanya kalau ke rumah saudara gue tuh, kan rumah saudara gue tuh itu sebenarnya rumah nenek gue kan, jadi pusatnya di situ. Bisa bokap gue ada nih. Kalau lagi acara arisan keluarga biasanya bokap gue ada. Atau nggak lagi makan keluarga biasanya bokap ada. Soalnya papa aku tuh adalah hitungannya yang meninggal pertama. Oh, di keluarga itu? Iya. Jadi pas tahun berikutnya kan masih ada uwa aku, kakaknya dia kan. Jadi masih ada nenek aku. Kok lu yang nggak ada sih gitu? Kok lu yang nggak ada? Kayak lebaran, biasanya abis lebaran pada jalan bareng, liburan bareng. Ini lu nggak ada gitu. Tapi gue tuh sayang banget sama keluarga bokap gue, karena sampai sekarang tuh kayak masih ayo kak sini, iya kayak masih dekat, masih dapat. Keluarga nyokap? Emang dari awal aku nggak deket sih. Yang berarti ke Cikarang itu, pulang ke Cikarang tuh ke bokap. Nyokap, tanpa adanya bokap, tanpa adanya ibumu juga di sini. Iya nggak ada, nyokap, mama aku kan nikah lagi. Terakhir penutup ini, apa yang lu mau sampein buat teman-teman yang keluarganya masih utuh, yang masih punya orang tua, dan biar nggak kehilangan momen seperti lu yang kayak sekarang gitu. Pesan-pesan buat teman-teman. Kalau pesan gue sih, gue menyadari gue tuh sekarang nggak deket sama keluarga, tapi karena beberapa faktor hal gitu kan. Nggak apa-apa lu kayak kesel-keselan sama bapak lu, nyokap lu, itu karena emang emosi seumuran kita gitulah. Tapi kalau ada waktu ya luangin aja buat kayak family time, ngobrol sama orang tua lu, ngobrol sama bokap nyokap lu, terus ngajak dia makan gitu sih. Sekarang sih aku gitu sih sama mamaku, walaupun nggak pernah ketemu ya, maksudnya emang aku masih ada sesuatu sama nyokap, tapi sekarang karena aku gak berpenghasilan ya, aku alhamdulillah aku bisa ngasih mamaku. Kemarin jalan-jalan tuh gua ongkosin lumayan, jadi ya dia bikin lah dia senang sebelum pergi. Dan sekarang tuh aku kepikiran nih kayak nyokap gue udah tua. Semoga setelah ini Rika langsung WhatsApp itu, karena aku cukup menyayangkan teman-teman tuh yang keluarganya masih lengkap, orang tuanya masih ada, tapi menyanyiakan aja momen-momen yang belum tentu bisa jadi tuh sesaat lagi bisa diambil gitu. Iya. Dan lu akan kehilangan itu, dan rasanya nyesek banget gitu. Kan kalau misalkan kita sakit, orang tua sakit lah ya, kita ada momen buat ngerawat dia sampai
ya pas meninggal sampai meninggal kan. Tapi kalau yang tiba-tiba meninggal dadakan itu yang sedih banget sih. Mungkin kayak lagi habis kesel sama dia terus tiba-tiba dicabut nyawanya. Wah, ada momen yang gara-gara ngobrol ini hujan juga, suasananya jadi melau. Aku jadi kangen lagi kan. Aku belum ke makam bokap gua lagi. ya, terima kasih teman-teman. Terima Semoga kasih. obrolan ini menginspirasi buat teman-teman yang yang masih punya orang tua sih, biar menghargai orang tua. Jadi tuh ajak ngobrol, karena orang tua itu butuh ngobrol, butuh tahu kabar gitu. Dan gak ada orang yang, menurutku ya, gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya, cuman caranya berbeda. Ya, Dari saya Arif Alveda dan Rika Nadia Putri. thank you Rika. Thank you Mas.